Halo Sobat Sukses, selamat datang ke channel Salam Sukses, di mana kita make success simple. Di video kali ini, kita akan memulai series baru dengan nama OTW Kaya, di mana kita akan review dan rekomendasikan aplikasi-aplikasi yang bisa menghasilkan kita duit untuk selangkah lebih dekat ke kekayaan. Hari ini kita akan review aplikasi salah satu bank digital yang lagi banyak banget baru yang belakangan ini, yaitu SeaBank. Kita akan bahas apa sih bank digital, lalu sisi keamanan dan legalitas dari SeaBank, fitur-fitur apa yang ditawarkan, kekurangannya, dan juga pengalaman pribadi gua dari menggunakan SeaBank. Selama 1-2 tahun ke belakang, ada banyak banget bank digital baru yang muncul. Bank konvensional pun juga mulai pivot ke digital seperti Blue by BCA dan Living by Mandiri. Lalu, ada banyak juga bank-bank yang baru buka langsung jadi digital seperti Bank Jago, SeaBank, Bank Neo, dan lain-lain. Alasan mereka untuk langsung menjadi digital adalah agar mereka nggak usah membuka cabang bank fisik, sehingga secara bisnis model mereka lebih efisien secara biaya, dan biaya-biaya yang untuk buka cabang itu mereka alokasiin untuk customer acquisition, atau mendapatkan customer dan user baru dalam bentuk bunga deposito tinggi, biaya admin gratis, dan promo-promo lain menariknya. Karena semua bank digital di Indonesia belum profitable dan masih di fase membakar duit, penting untuk kita tahu background perusahaannya. Karena jika terjadi apa-apa ke bank digital ini, ada support yang kuat yang bisa bantu backup dia. Maka dari itu, ayo kita lihat keamanan dan legalitas SeaBank. SeaBank adalah aplikasi bank digital yang dirilis di bulan Februari 2021 di Play Store dan App Store. Perusahaan dari SeaBank ini adalah PT Bank SeaBank Indonesia, di mana dia adalah anak perusahaan dari Shopee, dan perusahaan induknya adalah Sea Group, perusahaan konsumer internet terbesar di Asia. Jadi kalau soal profil perusahaan, nggak usah diragu lagi. Ditambah, SeaBank juga udah miliki izin dan diawasi oleh OJK, berarti sudah resmi legal. Berikut, ayo kita lihat fitur-fitur yang ditawarkan oleh SeaBank yang bisa dimanfaatkan sekarang juga. Ada beberapa fitur dari SeaBank yang menarik menurut gue. Dan fitur pertama yang paling diunggulkan dari SeaBank adalah bunga tabungan 7% yang cair setiap hari. Dan untuk nikmatin fitur ini, nggak ada syarat sama sekali. Nggak ada minimal deposit, uangnya perlu ditahan berapa lama. Benar-benar kalau lo taruh duit di tabungan SeaBank, lo akan mendapatkan bunga 7% per tahun yang cair setiap harinya. Kalau kita scroll ke bawah, ada riwayat transaksi, di mana kita bisa lihat bunga yang gue dapatkan setiap harinya. Nominalnya berubah-ubah karena ini berdasarkan saldo yang ada di SeaBank pada hari itu. Di sini SeaBank juga mengikuti aturan pajak deposito, di mana jika saldo lo lebih besar dari 7,5 juta, akan dikenakan pajak bunga sebesar 20%, seperti ini. Kalau lo mau tahu jumlah bunga yang didapatkan setiap harinya, hitungannya sebagai berikut. Di sini ada bunga tabungan sebesar 7% per tahun, dan pajak bunganya 20%. Jika saldo lo lebih besar dari 7,5 juta, bunga bersih setelah dipotong pajak akan menjadi 5,6% per tahun. Apabila sebagai contoh saldo lo sama dengan 7,5 juta, maka bunga setelah potongan pajak yang akan didapatkan tinggal dikali 5,6%. Lalu dibagi 365 hari, dan lu akan mendapatkan Rp1.150 per harinya. Kalau misalnya lu memiliki tabungan sebesar 6 juta, rumusnya sama, cuma bedanya nggak dipotong pajak 20%. Jadi, 6 juta dikali 7%, lalu dibagi 365 hari, dan lu akan mendapatkan Rp1.150. Lu akan mendapatkan bunga yang sama dengan memiliki saldo 7,5 juta. Jadi, saran gue adalah untuk gunakan SeaBank untuk taruh dana darurat lu dengan saldo di bawah 7,5 juta untuk memaksimalkan manfaat bunga 7%-nya. Tapi, perlu dicatat bahwa bunga 7% ini hanya sampai tanggal 30 April 2022 saja per rekaman video ini dibuat. Ada kemungkinan diperpanjang dari pihak SeaBank seperti sebelumnya, tapi untuk saat ini belum ada info lebih lanjut. Lalu, fitur menarik berikutnya adalah biaya admin dan transfer kemanapun yang gratis. Kita bisa transfer langsung menggunakan nomor telepon kalau mereka pakai SeaBank juga. Kalau temen lu belum buka akun SeaBank, kita harus ajak mereka dulu. Lalu, kita bisa transfer ke bank manapun juga, top up e-wallet, virtual accounts, dan juga isi pulsa. Semua dengan biaya admin gratis. Untuk cara top up, bisa melalui setor tunai, internet banking, ATM, atau aplikasi Shopee. Gue pribadi menggunakan internet banking karena paling nyaman bagi gue, dan tidak dikenakan biaya admin dari bank yang gue pakai. Jika bank lu nggak ada fitur transfer antar bank gratis, akan dikenakan Rp6.500 sebagai biaya admin. Kurang lebih 2 fitur itu aja yang berhasil untuk meyakinkan gua untuk menggunakan SeaBank.
yaitu 7% bunga tabungan yang cair tiap hari, dan biaya admin dan transfer gratis. Tentu UI yang gak ribet dan perusahaan yang kuat di belakangan Cbank juga memiliki peran untuk mempengaruhi keputusan gua. Namun, seperti kayak semua aplikasi, Cbank juga nggak sempurna dan memiliki beberapa kekurangan. Kekurangan yang pertama adalah nggak adanya kartu fisik. Ini jadi tidak memungkinkan kita sebagai user untuk tarik uang cash di ATM dan juga nggak bisa bertransaksi di restoran, toko-toko, maupun online shopping. Transaksi dengan menggunakan QR Code juga nggak tersedia. Jadi, jika kita mau menggunakan Cbank untuk bertransaksi, lu harus transfer dulu ke kartu BCA, Mandiri, atau bank konvensional lainnya. Atau juga transfer ke e-wallet dulu seperti ShopeePay, GoPay, dan sejenis lainnya. Lalu baru bisa bayar seperti biasa. Namun, harusnya ini nggak jadi sebuah masalah, karena dengan adanya biaya transfer gratis. Sebenarnya, ini bisa dibilang kekurangan ini malah jadi keunggulan, karena untuk bertransaksi, perlu satu langkah ekstra untuk bayar, yang mungkin bikin lu mikir 2 kali sebelum membeli sesuatu, dan bisa bantu lu untuk jadi lebih hemat, dan tentunya investasi lebih banyak. Tapi juga, karena kita nggak bisa bertransaksi langsung dengan Cbank, kekurangan yang kedua adalah di Cbank, kita nggak memiliki diskon, cashback, atau rewards lainnya yang tersedia dengan bank digital lainnya. Jadi untuk lo yang ingin memiliki kartu debit, minigame rewards, dan gimmick-gimmick lainnya, Cbank bukan digital bank yang tepat. Jadi, setelah pelajari fitur dan kekurangan dari Cbank, sebenarnya apa sih kegunaan dan pengalaman gua dari menggunakan aplikasi Cbank ini? Jadi gue pribadi udah menggunakan Cbank dari bulan November 2021, berarti sudah kurang lebih 4-5 bulan. Pengalaman gue selama ini nggak ada yang aneh-aneh. Pendaftarannya sangat cepat, cuma butuh kurang lebih 10 menit, aplikasinya berfungsi dengan seharusnya, dan gue nikmatin bunga 7% untuk uang nganggur gue. Cara gue menggunakan Cbank ada 2 tujuan. Yang pertama, gue alokasikan sebagian pendapatan gue ke Cbank agar gue bisa lebih hemat dan juga menikmati bunganya. Jadi ketika gue mau beli sesuatu, baru gue transfer ke kartu BCA atau e-wallet dan bertransaksi. Yang kedua adalah dengan menggunakan Cbank sebagai bagian dari dana darurat gue. Ini karena Cbank lebih liquid daripada reksadana pasar uang, dan juga bunga yang tinggi dibandingkan digital bank maupun bank konvensional lainnya. Jadi alokasinya bisa dibilang 50% dana darurat dan 50% untuk pengeluaran sehari-hari. Untuk jumlah total yang gue taruh di Cbank, gue usahakan untuk taruh di bawah 7,5 juta agar nggak dikenakan pajak bunga dan menikmati 7% per tahun dibanding 5,6%. Mengenai bunga 7% per tahun yang hanya sampai tanggal 30 April, jika nggak diperpanjang, ada 2 hal yang gue akan pertimbangi untuk tetap menggunakan Cbank. Yang pertama tentu adalah bunganya. Alasan utama mengapa gue menggunakan Cbank adalah bunga yang tinggi. Jika bunganya benar-benar dihilangkan jadi 0%, maka gue akan pindah ke platform digital bank lainnya. Tetapi jika bunganya diturunin mungkin jadi minimal 3-5%, gue tetap akan menggunakan Cbank karena UI aplikasi yang simple. Yang kedua, yang gue akan pertimbangi untuk tetap menggunakan Cbank adalah biaya admin dan biaya transfer gratis. Ini karena gue membayar dengan transfer dari Cbank ke bank utama saya dulu. Maka kalau dikenakan biaya, itu mengalahkan seluruh tujuan dari cara gua menggunakan aplikasi ini. Untuk kesimpulannya, walaupun aplikasi Cbank nggak memiliki kartu debit dan gimmick-gimmick minigames seperti digital bank lainnya, aplikasinya sangat simpel untuk dipakai dan penggunaannya jelas, yaitu taruh uang di aplikasi Cbank, mendapatkan bunga tinggi, dan transfer ketika perlu uangnya. Jadi cocok untuk dana darurat lu. Untuk review aplikasi Cbank, itu aja dari gua. Ingat selalu untuk do your own research mengenai apapun itu. Semoga apa yang gue sharing bermanfaat dan bisa membantu lu untuk mempertimbangin aplikasi Cbank untuk menjadi salah satu aplikasi OTW kaya buat lu. Silahkan tinggalkan komen di bawah tentang aplikasi apa lagi yang bisa bantu lu kaya. And thank you for watching. Salam sukses.